Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nimade Sutiari. Saya adalah guru matematika di SMP Negeri 3 Petang. Saat ini, saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 2021. Kali ini, saya akan melakukan praktek pembelajaran yang kedua bersama siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Petang. Materi yang akan saya ajarkan yaitu tentang sifat-sifat fungsi kuadrat. Mari kita saksikan bersama. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Selamat pagi. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Apakah kalian sudah menyiapkan alat-alat untuk belajar seperti pensil, buku, modul, dan lain-lainnya? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Nah, kemudian untuk pengetahuannya akan ada tes akhir. Akan Ibu sematkan linknya di Google Classroom. Nah, untuk keterampilannya itu ada tes akhir dan kinerja. Supaya kalian lebih semangat lagi, mari kita saksikan video berikut ini. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Bagaimana bentuk dari grafik fungsi kuadrat itu? Coba dituliskan dalam room chatnya. Ibu mau tahu siapa saja yang masih ingat? Ya, parabola. Ada melengkung dia berupa parabola, bisa terbuka ke bawah, bisa juga terbuka ke atas. Dengan bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c dengan syarat a tidak sama dengan 0. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kalian dapat menyatakan koefisien fungsi kuadrat dalam bentuk kurang dari, lebih dari, atau sama dengan 0. Yang kedua, kalian dapat menyatakan diskriminan fungsi kuadrat dalam bentuk kurang dari, lebih dari, atau sama dengan 0. Yang ketiga, sudah Ibu berikan pretest dengan kuisis pada Google Classroom. Bagaimana? Sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Bagaimana hasilnya? Sudah, Bu. Hasilnya bagaimana? Selanjutnya, kita akan memasuki kegiatan inti. Coba kalian amati permasalahan yang Ibu berikan. Siapa yang mau membantu membacakannya? Saya, Bu, Rizka. Oke, Rizka. Silakan, Rizka. Tarif telepon rumah yang dibayarkan oleh pelanggan pada suatu wilayah selama 1 bulan dirumuskan dengan durasi telepon dalam menit selama 1 bulan dikalikan dengan tarif telepon, lalu ditambah dengan biaya berlangganan selama 1 bulan. Tarif telepon di wilayah tersebut senilai 250 lebihnya dari durasi telepon dalam menit. Nah, sekarang apa yang bisa kalian amati dari permasalahan ini? Ayo, siapa yang mau? Oke, Dedi, silakan Dedi. Tarif teleponnya 250 lebihnya dari durasi telepon. Untuk menyelesaikan permasalahan tadi, kita akan melakukan diskusi. Pada Google Classroom, Ibu sudah sematkan LKPD yang dapat membantu kalian menyelesaikan permasalahan tadi, dan kita akan memanfaatkan aplikasi Labmaya dari rumah belajar untuk dapat menemukan sifat-sifat fungsi kuadrat. Langkah-langkah diskusinya yang pertama, kalian keluar dulu dari aplikasi Google Meet. Kemudian, masuk ke aplikasi Google Classroom.
Di sana sudah Ibu sematkan LKPD yang akan kalian diskusikan dengan memanfaatkan aplikasi Labmaya dari rumah belajar. Waktu diskusi selama 20 menit. Setelah selesai, kalian kirimkan hasil diskusinya via email. Jangan lupa, sediakan satu perwakilan kelompok untuk melakukan presentasi. Oke, waktu 20 menit untuk diskusi. Ibu mulai dari sekarang. Silakan. Di sini saya akan presentasi tentang permasalahan tarif telepon. Nah, karena rumus tarif telepon, durasi telepon X, tarif telepon per menit tambah biaya langganan. Y sama dengan X kali X tambah 250 ditambah 55.000. Sama dengan X pangkat 2 ditambah 250 ditambah 55.000. Baik, di sini saya akan mencoba mengganti nilai yang A ke negatif 1/2. Nah, yang lainnya silakan diperhatikan ya. Grafiknya kalau itu diganti sama Lestari jadi min setengah. Nah, bagaimana bentuk grafiknya? Bu, saya mau tanya, Bu. Oke, silakan. Sriawan. Lestari, cobain dong. Kalau nilainya B sama dengan 0, gimana jadinya? Nah, jika B sama dengan 0, maka bentuk grafiknya akan seperti ini. Nah, begitu dia. Itu B-nya 0. Nah, tadi dikatakan kesimpulan yang dibuat oleh Lestari dan kelompoknya, kalau dia A-nya negatif atau kurang dari 0, maka kurvanya akan terbuka kemana, Lestari? Kurang dari 0? Maka grafiknya terbuka ke bawah, Bu. Ya, terbuka ke bawah. Kita coba buktikan benar apa enggak ya. Ini negatifnya. Ibu geser. Tuh. Jadi negatif dia. Ya. Ini A-nya perhatikan. Bisa diamati ya. Ini A-nya -1, jadi dia terbuka ke bawah. Kalau dia negatif, dia terbuka ke bawah nih. Terus semakin besar, dia semakin kurus. Habis itu semakin besar lagi. Positif dia. Positif ternyata dia terbuka ke atas.
Ya, kamu bisa perhatikan terbuka ke atas dia. Oke, nah ini terbuka ke bawah, ini terbuka ke atas. Lihat negatif, positif. Oke. Nah, kemudian jika B-nya itu dipengaruhi oleh nilai A. Seperti ini, ya. Nah, tadi sudah disajikan, sudah dipresentasikan. Nah, kira-kira kalau bentuknya seperti ini, ya, bentuknya seperti itu, bentuk persamaannya akan seperti apa? A-nya ini bagaimana? A-nya kurvanya terbuka ke bawah. Silakan, Winhy. Karena kurva terbuka ke bawah, maka A lebih kecil daripada 0. Selanjutnya, kita akan membuat kesimpulan bersama. Siapa yang mau membantu Ibu? Bagaimana pengaruh nilai A terhadap grafik fungsi kuadrat? Kesimpulan pengaruh terhadap nilai A adalah nilai A berpengaruh terhadap arah terbukanya grafik. Jika A lebih besar daripada 0, maka grafik terbuka ke atas. Dan jika A lebih kecil daripada 0, maka grafik terbuka ke bawah. Oke, benar sekali ya. Jadi itulah pengaruh nilai A terhadap grafik fungsi kuadrat. Jika A-nya lebih dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas. Jika A-nya kurang dari 0, maka grafik akan terbuka ke bawah. Nah, kemudian bagaimana pengaruh nilai B? Diskriminannya lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik. Jika diskriminan sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X. Dan jika diskriminan kurang dari 0, maka grafik tidak memotong atau menyinggung sumbu. Iya, benar sekali ya. Jadi pengaruhnya seperti itu. Pengaruh nilai diskriminan itu terhadap perpotongan grafik terhadap sumbu X ya. Kalau dia lebih dari 0 nih, seperti yang dikatakan sama orang yang berbaju merah ini, kalau diskriminannya lebih dari 0, kurvanya memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Dan jika dia sama dengan 0, dia menyinggung, hanya menyinggung saja. Kemudian jika nilainya diskriminannya kurang dari 0, maka kurvanya tidak akan memotong dan tidak akan menyinggung. Kamu perhatikan, amati di sini ada gambar, jika A-nya lebih dari 0, diskriminannya lebih dari 0, maka kurvanya akan seperti ini. Dia memotong sumbu X di 2 titik berbeda dan terbuka ke atas. Kalau ini, dia akan menyinggung. Nah, ini dia lebih dari 0 dan diskriminannya kurang dari 0, maka kurvanya akan melayang seperti di atas sumbu X. Ini namanya definit positif, ya. Jadi ada beberapa kesimpulan, kalian bisa baca juga di modul, juga sudah ada kesimpulannya. Silakan diamati, ini juga sudah ada, Ibu tuliskan. Kesimpulan pengaruh terhadap nilai A, pengaruh nilai B dan C, kemudian pengaruh diskriminannya. Kita akan akhiri, tapi sebelum itu Ibu ingin bertanya dulu, apakah kalian ada sesuatu yang ingin ditanyakan dulu? Ya, silakan. Saya Bu dari. Oh ya, silakan Bidari. Gimana cara jawabnya? Di sana sudah ada pilihan, di classroom-nya sudah Ibu berikan dalam bentuk Google Form, nanti ada pertanyaan, nanti ada kriteria selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Ya, kita akan akhiri untuk pembelajaran hari ini, tapi sebelum itu Ibu ingin ada satu orang yang memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan, siapa yang akan? Saya Bu Okti Rawati. Okti ya, silakan Okti. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, kalian sudah dengan semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa, setelah Meet kita berakhir, kalian kerjakan post test dan jawab form penilaian diri yang sudah Ibu sematkan pada Google Classroom. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.